Panggilan pertama tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kuala Lumpur. Tak ada dukungan dari Presiden untuk Iwan Bule tetap di PSSI. Beneran mundur? Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan masih dalam desakan untuk mundur dari jabatannya. Sementara ia masih berstatus sebagai orang nomor 1 federasi hingga 2023 nanti. Kini Iryawan pun sedang sibuk dalam menjalankan misi transformasi sepak bola Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dengan bantuan FIFA serta AFC. Pada Rabu 26 Oktober, sosok yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Ia menuturkan tidak ada pembahasan jauh soal tragedi di Stadion Kanjuruhan pada pertemuan tersebut, apalagi membahas rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPM supaya Iryawan mundur. Ia memperbaiki sepak bola ke depannya, itu saja. Singkat Iryawan, soal pertemuan itu dinukil dari Kompas. Oh enggak ada tragedi Kanjuruhan, acara transformasi sepak bola saja. Ibu sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu. Iryawan menjelaskan bahwa tim transformasi sendiri sudah mulai berkantor di PSSI pekan ini. Dan ketika dipertegas soal mundur dari PSSI, ia menjawab, saya tidak komen, singkatnya. Sementara itu, staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini memberikan pernyataan bahwa tidak ada upaya dukungan dari Presiden Joko Widodo supaya Iryawan tetap memimpin PSSI. Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno tidak pernah menyampaikan harapan agar Bapak Iryawan terus duduk sebagai Ketua PSSI. Kepemimpinan federasi semuanya harus mengikuti statuta FIFA dan mekanisme keorganisasian, ujar Valdo dalam keterangan tertulis. Dijelaskan bahwa pemerintah paham bahwa ada kongres luar biasa atau cara-cara khusus untuk melakukan perubahan dalam susunan pengurus PSSI. Selain itu, pemerintah menghormati segala upaya penyelidikan terkait tragedi Kanjuruhan 1 Oktober. Pemerintah tidak pernah intervensi dan ikut campur. Pemerintah ikut aturan main yang ada. Jadi klaim pemerintah berpihak dan mendukung untuk menjadikan seseorang ketua PSSI atau melanjutkan jabatan ketua PSSI itu tidak benar, tegas Valdo Maldini. Lini serang jadi sorotan, 3 penyerang ini butuh kerja keras lebih. Lini serang Timnas Indonesia U20 mendapatkan sorotan setelah 2 kali menjalani friendly match di Turki. Sejumlah penyerang butuh kerja keras ekstra karena belum tampil produktif dalam pemusatan latihan atau TC di Eropa kali ini. TC Eropa sendiri merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U19 menatap 2 turnamen besar pada tahun depan, yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Skuad Garuda Muda bertekad melangkah jauh di kedua turnamen tersebut. Sejauh ini lini serang Timnas Indonesia U20 pun disorot. Hingga kini, 3 penyerang andalan Garuda Muda di lini serang belum mampu mencetak gol. Mereka adalah Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan Rabani Tasnim. Ketiga pemain tersebut pun diharapkan bekerja ekstra keras di agenda TC kali ini. Dan begitu, lini serang Timnas Indonesia U20 bakal tajam dan produktif ketika berkiprah di 2 turnamen besar tahun depan. Kami bermasalah di lini serang dan ketika menghadapi counter attack dari lawan, ujar Sintayong diunggah di laman PSSI pada Kamis. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun berjanji untuk segera memperbaiki kekurangan tersebut. Sintayong mau anak-anak asuhnya tampil lebih oke saat melawan Timnas U20 Moldova yang rencananya berlangsung pada 1 November 2022. Kabar baik jelang Piala AFF 2022, winger andalan Sintayong pulih dari cedera. Untuk diketahui bersama bahwa Irfan Jaya mengalami cedera yang cukup berat saat di-tackle oleh pemain Timnas Indonesia lain yakni Rizky Ridho saat laga Persebaya Surabaya melawan Bali United pada 2 September kemarin. Akibatnya pemain kelahiran Bantaeng ini harus absen hingga 7 pekan di Liga 1 2022-2023. Jelang Piala AFF 2022, Irfan Jaya dipastikan perlahan sudah mulai pulih. Kabar ini disampaikan langsung oleh dokter tim Bali United, Dr. Ganda Putra. Dia menjelaskan jika Irfan mengalami retak tulang tibia dan sudah mulai membaik. Irja saat ini sudah masuk di minggu ke-7. Perkembangannya positif. Dan kemarin kami sudah melakukan ronsen ulang dan hasilnya tulang sudah mulai
menyatu. Kondisi dia baik dan sudah bisa berjalan seperti biasa secara perlahan. Kata ganda putra dilansir dari bolasport.com dari laman resmi klub. Ganda sendiri menambahkan jika winger skuad Garuda tersebut pekan ini juga akan mulai menjalani latihan ringan dengan tim. Diperkirakan pada bulan Desember mendatang Irfan Jaya sudah bisa kembali ke lapangan. Pada minggu ini, Irja akan menjalankan program untuk adaptasi berjalan. Kemudian pekan depan sudah masuk dalam tahap penguatan di gym. Kalau semua berjalan lancar, pertengahan bulan Desember kemungkinan besar Irja sudah bisa bergabung latihan bersama dengan tim di lapangan. Pungkas ganda. Pulihnya Irfan Jaya tentu membuat Sintayong memiliki banyak opsi pemain pada Piala AFF 2022 yang akan digelar pada 20 Desember hingga 16 Januari mendatang. Irfan sendiri termasuk pemain andalan skuad Garuda dan sudah mengkoleksi 22 caps bersama dengan timnas senior, di mana dia tampil penuh pada Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Asia 2023 lalu.